Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini pembahasannya agak sedikit berbeda dari video-video sebelumnya, di mana kali ini saya akan membahas sebuah kamera, kamera entry level atau kameranya para pemula. Dan yang di depan kalian ini adalah kamera Canon dengan seri EOS 250D. Jadi EOS 250D ini bukan resmi untuk Indonesia ya, karena seperti yang kita tahu bahwa Canon itu di setiap beberapa wilayah negara produknya hampir sama, hanya saja nomor serinya yang berbeda. Dan ini distributor ya, EOS 250D atau yang selevel yang sama dengan EOS ini adalah 200D Mark II. Itu yang versi Indonesianya. Ada lagi Rebel apa gitu, saya lupa. Nah, kenapa saya lebih memilih EOS 250D dibandingkan dengan versi aslinya yaitu 200D Mark II? Yang sebenarnya banyak alasan ya, tapi salah satu yang paling utama yaitu budget. Kenapa? Dengan tipe yang hampir sama, spek yang sama, EOS 250D ini lebih murah dibandingkan dengan 200D Mark II. Untuk harga pasarannya, EOS 250D ini kalau kalian lihat di online shop itu 7 jutaan, dan paling mentok kalian pasti dapatnya paling mahal ya, 8 jutaan lah. Itu 8 juta pas, itu udah paling mahal. Tapi kalau 200D Mark II itu harga resminya saja itu kemarin 11 jutaan, dan sekarang kalau lihat di webnya hampir 12 jutaan, atau mungkin udah sampai 12 juta kalau nggak salah kemarin lihat ya. Jadi berdasarkan harga saja itu sudah sangat jauh sekali, dan ya kita sesuaikan lagi dengan budget ya, apalagi ini kamera entry level. Kalau di atas 10 juta menurut saya itu keterlaluan ya. Nah, ini bagian depannya tampak seperti ini. Di sini ada tombol untuk melepas lensa, dan ini mountingnya untuk tempat lensanya. Kita buka biar nampak. Nah, ini seperti ini ya. Di sini ada tanda merah dan tanda putih. Jadi putih ini untuk lensanya APS-C ya, kamera APS-C ya. Sedangkan warna merahnya ini untuk kamera full frame. Jadi dengan menggunakan kamera APS-C ini, kita juga bisa menggunakan lensa Canon yang full frame. Kita tutup kembali. Kemudian di sini ada tombol shutter ya. Jadi di sini tempat untuk menjepret, ambil jepretan, dan atur fokusnya di sini juga. Lanjut ke bagian sini. Di sini ada lubang untuk strap ya. Kemudian di sini ada mic. Nah, inilah keunggulannya. EOS 250D sudah support mic eksternal. Kita buka. Nah, ini lubang mic-nya. Dan di atas itu lubang untuk shutter ya, remote shutter. Lanjut di bagian sebelah kiri, sebelah kanan. Di sini ada port HDMI dan port USB. Ini teman-teman. Lanjut di bagian bawah. Di bawah ini ada lubang ya, untuk biasanya untuk meletakkan kamera ke tripod. Kemudian ini ada baterai. Baterainya ini baterai merek Wasabi ya, bukan baterai orinya. Kalau baterai orinya juga tipenya LPE 17. Ini baterai Wasabi. Dan ini baterai orinya Canon, LPE 17. Jadi teman-teman kalau mencari baterai cadangan ya, harus sama-sama setipe seperti ini, LPE 17. Dan ini saya menggunakan baterai merek Wasabi. Oke, selain baterai, kalian juga bisa di sini ada memorinya ya. Jadi memori menyatu dengan baterainya. Kita masukkan lagi. Nah, di bagian atas, nah ini dia, nampak di sini ada mic, bukan mic ya, tapi ini speaker.
Jadi kita bisa mendengarkan suara langsung kalau kita ngerekam video, bisa keluar suaranya dari sini. Lalu ini ada hot shoe. Nah ini perlu teman-teman perhatikan bahwa di keluaran Canon 250D atau 200D Mark II kemarin adalah yang pertama kali menghilangkan hot shoe yang ada di tengah ini, ya. Dan ini berpengaruh sekali bagi beberapa pengguna, ya, tidak semua pengguna ya, tapi bagi saya pun ini sangat mengganggu karena ada beberapa fungsi alat yang tidak bisa dikarenakan pin yang ada di tengah ini hilang. Nanti saya akan buatkan videonya terpisah tentang masalah yang saya hadapi dan bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk sementara kita lanjut dulu. Nah, di sini ada flash ya, flash internal seperti ini. Jadi tidak pakai tombol, kita cukup geser saja ke atas seperti ini, maka flashnya akan terbuka. Lanjut, di sini ada tombol mode. Ini indikatornya, bisa manual, efek, scan, scene ya, mungkin bukan scan. Lalu auto, portrait, apa nih, TV dan AV. Biasa saya gunakan manual ya. Lalu di sini ada tombol yang bisa diputar. Nanti disesuaikan dengan settingan yang ada di kamera. Lalu ini tombol display dan ini tombol ISO. Mungkin kebalik ya. Oh, seperti ini mungkin ya. Di sini ada tombol untuk menghidupkan. Lalu ada tombol untuk video. Oke, lanjut lagi ke bagian yang utama. Nah, ini dia. Kita lihat dari sebelah kiri dulu ya. Di sini ada tombol menu. Kemudian ada tombol info. Dan ini ada viewfinder ya. Karena ini DSLR, maka ini disebut optical viewfinder. Berbeda dengan mirrorless, itu menggunakan elektrik atau listrik ya, bukan dari pantulan cermin. Lanjut lagi, di sini ada, nah ini dikhususkan bagi kita yang mungkin mempunyai daya mata yang berbeda-beda. Jadi mungkin kalau titik fokusnya tidak benar, ini bisa diatur ya. Mantap. Kemudian ini ada tombol rekam. Lalu ini ada tombol seperti ini. Biasanya ini untuk mengatur fokus ya, titik fokusnya. Kemudian di sini ada tombol yang bentuknya bintang seperti ini. Ini untuk mengunci cahaya exposure. Bisa juga digunakan untuk zoom in dan zoom out. Kemudian ada tombol AV dan di sini ada tombol set ya. Kemudian ini ada tombol yang melingkar. Ini tidak bisa diputar ya, tapi hanya bisa ditekan. Seperti ini. Tidak bisa diputar ya. Kemudian ada tombol galeri dan ini tombol hapus. Nah, uniknya di Canon 250D ini layarnya ya, layarnya ini sudah, lihat, vari angle ini ya, namanya vari angle. Bisa diputar kemanapun, bisa untuk selfie, seperti ini. Kemudian bisa untuk ke bawah seperti ini, bebas ya, bisa ditekuk seperti ini. Nah, inilah keunggulan dari EOS 250D. Dan layarnya juga, ini layarnya layar sentuh ya. Nah, bagus ini. Layarnya sudah layar sentuh. Dan keakuratan dalam layar sentuhnya itu selama pemakaian yang saya gunakan itu sangat bagus sekali. Oh iya, satu lagi yang perlu saya beritahu. Karena ini versi distributor ya, atau bukan resmi dari Indonesia. Jadi lensa yang kita dapatkan ini lensa kit 1855 mm ya, seperti ini lensanya. Dan ini mountingnya dari plastik ya, bukan dari metal. Nah, bedanya EOS 250D dengan 200D Mark II itu salah satunya di lensanya, dimana lensanya nanti yang EOS 250D Mark II itu akan dapat seperti ini ya, sama-sama 1855, hanya bedanya di sini nih. Nah, di tombol ini. Kalau di EOS 250D ini tombolnya hanya AF dan MF, ini untuk fokusnya, bisa autofocus dan manual fokus. Tapi
Kalau yang EOS 200D Mark II ini tombolnya ada dua, satu untuk fokus, autofocus atau manual fokus, sama seperti ini yang 250D, dan ini bedanya ada stabilizer untuk keseimbangan saat mengambil gambar ya. Jadi teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Dari lensanya ini ternyata berbeda. Untuk mountingnya juga sama sih, terbuat dari plastik juga, bukan dari metal ya. Oke, coba kita nyalakan terlebih dahulu ya. Jadi menyalakannya dari sini. Nah, ini tampilannya. Ini tampilannya sudah saya rubah menjadi gelap seperti ini. Atau kalau HP itu dark mode. Awal saya beli itu tampilannya bukan seperti ini, tapi berwarna putih ya. Kalau kita lihat, nggak salah itu. Nah, ini menu displaynya kita sentuh, guided. Nah, seperti ini. Shutting screen-nya juga kita ganti menjadi guided. Ini kita kembali. Nah, ini tampilannya ya teman-teman. Dan menurut saya ini karena jarang saya pakai, jadi saya agak bingung ya. Kalau kita rubah menunya, kita ganti ke auto. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Nah, ini tidak ada pengaturan karena semua pengaturan itu berasal dari kameranya sendiri. Ada mode scene ya, scene, bisa dipilih scene-nya mau apa. Lalu ada mode creative filter, ini bisa teman-teman pilih ya. Namun saya tidak akan bahas lebih lanjut, kita hanya menunjukkan saja. Dan ini manualnya tadi. Jadi ini shutter speed-nya, kemudian yang ini ISO-nya ya. Jadi di bagian ini manual fokus, hanya dua ini saja pengaturan yang ditampilkan. Makanya saya tidak suka, saya langsung rubah menjadi standar ya, atau dark mode kalau di HP, karena tampilannya hitam. Nah, ini semua tampilannya lengkap ya. Ada bagian shutter speed yang bisa kita rubah di sini. Nah, ini kemudian ada F-nya, focal length-nya. Ini 00 karena tidak saya pasang lensanya ya. Kemudian ada ISO 400. Kalau kita mau rubah bisa dari sini. Kita tekan ISO-nya, maka muncul seperti ini. Atau kalau kalian mau pakai screen-nya langsung, tinggal kalian pencet di sini, ada tombol Q ya. Nah, seperti ini. Tinggal kalian pilih ISO-nya berapa. Nah, ini juga bisa diatur. Sangat simpel ya. Dan menurut saya ini cukup interaktif ya. Karena ini dari Canon, kita tahu bahwa banyak user yang bilang bahwa tampilan Canon itu user friendly ya. Tampilan ini merupakan tampilan yang terbaru ya dari kamera-kamera Canon dari sebelumnya. Ini merupakan tampilan yang terbaru. Jadi kalau kita bandingkan dengan kamera-kamera yang tampilan lama itu seperti ini ya. Nah, ini tampilannya ya teman-teman. Tampilannya agak sedikit berbeda. Ini tampilan yang lama yang sebelah kiri, sedangkan tampilan yang baru itu sebelah kanan. Dari menu-menunya saja berbeda, tapi sama-sama mudah untuk digunakan ya. Nah, ini Canon 1500D ya. Luarannya sama-sama dengan 250D, tapi untuk antarmukanya ini masih canggih yang 250D. Nanti kita bahas ya untuk EOS 1500D, sama-sama kamera untuk pemula juga atau si entry level. Oke, mungkin demikian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang memang benar-benar cari kamera untuk pemula ya. Jadi saya sangat merekomendasikan Canon EOS 250D ini. Tapi kalau teman-teman mau beli yang EOS 200D Mark II juga tidak masalah selama budgetnya itu mencukupi. Nanti kita akan bahas lagi tentang jeroan dalamnya dari kamera ini dan reviewnya selama saya menggunakan kamera EOS 250D ini. Jadi bagi kamu yang belum subscribe di channel ini, silahkan kalian
subscribe dan tekan tombol lonceng ya, untuk mendapatkan notifikasi setiap video baru yang saya upload nantinya. Dan tentunya ya, kita akan mereview kamera ini. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.